Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya Amira. Kali ini kita bakalan bahas sistem seleksi CASN 2021 khususnya di BKKBN. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, sejak tanggal 30 Juni 2021 kemarin kan sudah mulai dibuka tuh untuk pendaftaran dan juga membuat akun di SSCASN. Nah ya, kalau nggak salah itu ya teman-teman. Pokoknya selalu dipantengin di situs tersebut dan juga di situs instansi yang bakalan kita daftar. Nah di sini di BKKBN itu ada formasi CPNS dan juga P3K, calon pegawai negara sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah di sini nanti kita bakalan bahas ya. Untuk yang PPPK atau P3K ini, yang pertama formasi jabatan, kualifikasi, pendidikan dan jumlah formasi CPNS BKKBN tahun anggaran 2021 tercantum dalam lampiran, nanti bisa diakses sama teman-teman semua. Lalu yang kedua, masa hubungan perjanjian kerja P3K BKKBN tahun anggaran 2021 adalah 5 tahun, dikecualikan bagi PPPK yang diangkat kurang dari 5 tahun sebelum batas usia jabatan. Batas usia jabatan ini adalah 58 tahun. Yang ketiga, masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada angka yang kedua tadi dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan BKKBN. Lalu, apa saja sih persyaratan pelamar? Nah, yang pertama itu ada persyaratan umum. Yang persyaratan pertama adalah warga Indonesia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, tetapi karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Jadi intinya tidak pernah tidak pernah dipidana ya teman-teman, tidak pernah dipidana penjara. Lalu yang ketiga, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik ataupun juga terlibat politik praktis. Lalu yang keempat, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan dari jabatan yang akan kita lamar. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dan dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas setempat. Lalu yang keenam, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh BKKBN. Lalu, apa saja persyaratan khusus bagi CPNS? Yang pertama adalah berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar di https://sscasn.bkkbn.go.id. Lalu yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri sebagai CPNS ataupun PNS, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk pegawai BUMN atau BUMD. Lalu yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai CPNS ataupun juga PNS, prajurit TNI, anggota Polri. Yang keempat, bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri, perguruan tinggi dan program studi telah terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis di ijazah teman-teman semua. Lalu yang kelima, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh penetapan penyetaraan dari panitia penilaian ijazah luar negeri pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Lalu di sini yang keenam juga ada jenis formasi khusus buat CPNS ya teman-teman. Ada yang untuk putra putri lulusan terbaik ataupun kumlot, dan juga ada juga untuk formasi khusus
formasi khusus disabilitas. Dan yang ketiga untuk putra-putri Papua Barat. Itu ya. Nah, kalau yang untuk kumlot ini, jadi untuk program studinya harus terakreditasi A dan juga universitasnya harus terakreditasi A. Jika program studinya A tapi universitasnya masih terakreditasi B, itu tidak bisa untuk mendaftar yang formasi kumlot. Lalu untuk pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas dengan ketentuan. Yang pertama, memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan. Intinya itu apa yang mau kita lamar harus sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, teman-teman. Lalu penyandang disabilitas bisa mengunggah dokumen atau syarat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Lalu yang kedua, bisa dengan menunjukkan video singkat kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas jabatan yang akan dilamar. Jadi, bagi pelamar penyandang disabilitas ini yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, berlaku nilai ambang batas sesuai jenis kebutuhan yang dilamar. Jadi, nilai ambang batasnya sama saja seperti teman-teman yang umum lainnya. Lalu yang ketiga, persyaratan khusus untuk PPPK, P3K. Yang pertama, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat melamar. Lalu yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk BUMN dan juga BUMD. Lalu yang ketiga, ini poin yang paling penting untuk P3K adalah memiliki pengalaman kerja di bidang penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan program pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan pengendalian penduduk paling kurang 3 tahun secara akumulatif yang dibuktikan dengan asli surat pernyataan yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh kepala dinas yang melaksanakan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah setempat, dilampiri dengan surat keputusan atau surat tugas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh kepala dinas yang melaksanakan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah setempat. Ini dapat bersifat kolektif maupun individual. Lalu yang keempat, pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan. Lalu yang kedua, pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan dokumen atau syarat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah ataupun puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Lalu yang terakhir, sama seperti CPNS tadi, video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Nah, itu ya teman-teman untuk persyaratan umum dan juga persyaratan khususnya. Lalu masih ada lagi ini untuk dokumen persyaratan. Untuk dokumen persyaratan ini beda-beda ya antara yang CPNS dan juga P3K. Nah, di sini nanti kita bakalan bahas selanjutnya apa saja sih dokumen persyaratannya itu. Oke, sekian dulu tentang persyaratan umum dan persyaratan khusus CPNS dan P3K di lingkup
Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan tentang persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk CPNS dan P3K di lingkup BKKBN. Semoga video ini juga bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk selanjutnya nanti kita bakalan bahas tentang dokumen persyaratan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.